Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pujianto di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku kelas 9 di seluruh penjuru tanah air. Hari ini merupakan pertemuan yang ke-6, yaitu tentang pidato persuasif. Pidato persuasif kali ini adalah nanti targetnya anak-anak bisa berpidato. Kalau kemarin kalian kan membahas atau berbicara atau mempelajari tentang struktur dan ciri kebahasaan. Nah, setelah itu nanti anak-anak harus bisa berpidato, praktek berpidato, targetnya itu. Ini merupakan KD 4.2, kalau kemarin 3.2. 3.2 itu pengetahuan, 4.2 itu keterampilan. Namun sebelumnya, seperti biasa, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan tetap di rumah. Didampingi dengan ayah bunda tercinta, mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan serta pembelajaran kali ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengantar dari saya, anak-anak. Sebelumnya, ini nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, hakikat pidato persuasif, kemudian struktur pidato persuasif, langkah pidato persuasif, metode pidato persuasif, dan berpidato atau saat berpidato. Ini nanti semua ya berbicara tentang sebelum berpidato. Nah, nanti pada saat berpidato inilah anak-anak yang perlu diperhatikan. Oke, kita lanjut saja. Hakikat dari pidato persuasif. Seperti pertemuan sebelumnya, pidato persuasif itu kan intinya sebenarnya adalah membujuk secara halus, bersifat bujukan secara halus. Persuasif ini. Kalau persuasi itu bujukan halus, bersifat ada if-nya di sini. Kemudian tujuan utamanya kan kemarin kita sampaikan adalah meyakinkan. Setelah yakin, maka si pendengar atau yang melihat atau menyaksikan pidato itu mau diajak, bisa dipengaruhi sehingga mengikuti apa yang disampaikan oleh orator atau orang yang menyampaikan atau berpidato itu. Hakikatnya kan pidato itu adalah menyampaikan gagasan melalui kata-kata kepada orang banyak. Jadi gagasan, kata-kata kepada orang banyak bersifat bujukan halus untuk meyakinkan, sehingga setelah yakin mereka mau mengikuti kehendak atau yang dimau oleh orang yang menyampaikan tersebut. Itu hakikatnya. Jadi ada poin di situ. Ini mengulang lagi adalah struktur. Strukturnya ada yang namanya pendahuluan. Nanti akan saya jelaskan ya. Saya praktekkan sedikit, kemudian anak-anak nanti langsung bisa berpraktek berpidato. Secara garis besar ada 4 bagian. Ya, secara garis besar ada 4 bagian. Adalah salam pembuka. Salam pembuka itu bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau assalamualaikum, dan seterusnya. Kalau dibuka dengan assalamualaikum, maka ditutuplah dengan wassalamualaikum. Selamat pagi nanti dengan selamat pagi, selamat siang mungkin dengan selamat siang, dan seterusnya. Kemudian sapaan, menyapa. Menyapa ini adalah ditujukan kepada orang yang hadir atau yang mengikuti acara pada pertemuan saat itu. Untuk sapaan mulailah dari orang atau pejabat yang paling tinggi yang hadir di dalam kegiatan itu. Sehingga kata-kata yang terhormat ini hanya dipakai atau digunakan hanya sekali. Yang lainnya bisa yang saya hormati, yang kami hormati, yang kami sayangi, dan seterusnya. Tapi itu hanya sekali karena bermakna paling. Kemudian ucapan syukur, ya ini kan biasa. Di situ disebutkan marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Ini sebenarnya standar saja yang biasa. Kemudian pembukaan. Pembukaan ini misalnya tunjukkan tokoh-tokoh yang berkecimpung. Yang kemarin kita ulang lagi. Di situ ada tokoh Bung Tomo, Bung Karno, kemudian ada Zainuddin NZ, dan seterusnya. Bertanya-tanya awal tentang materi. Misalnya kita
ingin berbicara tentang olahraga sepak bola, mungkin diawali dengan tokoh-tokoh Ronaldo, Cristiano Ronaldo, kemudian Messi. Nah, tanya-tanya awal, mungkinkah tahukah Anda tentang sepak bola, asal usul dan seterusnya. Pengantar materi atau peta jalan atau pokok kerangka nanti disampaikan di awal itu seperti itu. Kemudian isi pernyataan posisi, argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Nah, inilah sebenarnya yang membedakan dengan pidato-pidato yang lain. Pernyataan posisi itu adalah sikap kita memandang atau posisi orang yang berpidato itu tentang apa yang disampaikan itu sebenarnya dia berpihak kemana. Apakah dia setuju apa tidak setuju. Kalau setuju, alasannya apa, tahap argumen. Nah, ini didukung dengan fakta, grafik, dan seterusnya. Kemudian penguatan pernyataan posisi. Ini diisinya, jadi, dan seterusnya. Kemudian di penutup ada simpulan, ada saran, ada ajakan. Ayo, mari. Setelah bla 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 dan seterusnya, maka seperti itu. Kemudian ucapan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan seterusnya. Itu sekilas ya sekilas. Jadi ini itu secara ulasan, ya nanti prakteknya kan anak-anak nanti yang akan praktek. Anak-anak yang akan praktekkan secara garis besar nanti kan misalnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada waktu itu mungkin acara kegiatan di tempat RT dihadiri oleh ke Pak RW, maka yang disapa duluan adalah yang terhormat Bapak RW sekian 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 gitu kan. Ucapan syukur, puji syukur, atau marilah kita bersyukur gitu. Jangan diucapkan marilah kita puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang mana. Nah, yang mana itu bukan kata penghubung ya. Yang mana, di mana itu bukan kata penghubung yang dipaksakan menjadi kata penghubung sehingga itu tidak benar. Kemudian bertanya-tanya gitu, ucapan syukur. Kemudian misalnya dalam rangka peringatan 17 Agustus ya tadi topiknya, maka peringatan 17 Agustus ya, diawali dengan tunjukkan tokoh-tokoh, siapa tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Bertanya-tanya, tahukah mengapa kita memperingati 17 Agustus? Kemudian di sini misalnya dijelaskan tentang apa yang akan kita sampaikan pada waktu itu. Isinya pernyataan posisi. Nah, misalnya kan tadi peringatan 17 Agustus di lingkungan RW. Maka pernyataan posisimu terhadap peringatan itu bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Gitu. Misalnya di sini peringatan 17 Agustus pada kali ini merupakan implementasi atau perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa. Oleh karena itu kita wajib mendukung, atau saya sangat sependapat dengan pelaksanaan itu. Nah, tetapi dengan kondisi yang seperti ini maka kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Misalnya kan, itu pernyataan posisi setuju. Argumennya apa? Nah, itu tahapan argumen mengapa kok setuju. Nah, misalnya mengapa kok setuju? Karena itu memupuk rasa cinta tanah air. Ya, bayangkan seandainya itu sudah tidak ada peringatan-peringatan seperti itu, maka kita akan cenderung lupa nasionalisme, lupa patriotisme, luntur semangat kebangsaan. Mungkin itu argumennya. Kemudian penguatan pernyataan posisi. Ya, didukung, sekali lagi saya sangat sependapat, dan seterusnya itu pernyataan penguatan. Ya, penguatan. Setelah itu simpulan. Jadi, begitu kan. Jadi, dengan demikian, maka ini sangat bermanfaat. Sarannya, ajakannya, maka gitu kan. Oleh karena itu, sebab itu peringatan 17 Agustus wajib hukumnya sangat baik dilaksanakan setiap tahun, walaupun ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ucapan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh sekelumit tentang pidato persuasif. Penekanannya di sini. Jadi nanti di belakang Bapak udah nggak ngasih contoh lagi ya. Ini kan sekalian menjelaskan, sekalian memberikan contoh. Atau mungkin anak-anak bisa browsing, bisa mencari contoh-contoh pidato persuasif yang ada di media sosial, di internet, dan seterusnya untuk mendukung kemampuan dan pengetahuan kalian. Tetapi di buku paket juga ada itu contohnya ya.
teks pidato. Yang kemarin dari Suzuki itu dari Kanada, orang 12 tahun memukau di PBB. Ya. Selanjutnya, langkah-langkahnya apa? Untuk berpidato supaya sukses, supaya bagus, maka ada langkah-langkahnya, menentukan topik, ya, pokok bahasan, menetapkan tujuannya itu apa. Kalau tadi kan topiknya jelas, misalnya tentang peringatan 17 Agustus, tujuannya apa? Memupuk rasa, mengumpulkan bahan ini artinya referensi atau berita-berita atau cerita-cerita atau literasi yang berkaitan dengan topik tadi. Kemudian setelah itu membuat kerangka, polanya. Setelah membuat kerangka atau polanya, dikembangkan kerangka itu, ya. Setelah jadi kerangka, dikembangkan kan menjadi teks pidato tuh. Menjadi teks pidato. Kemudian setelah menjadi teks pidato, barulah berlatih vokal, suara atau gerak. Karena apa? Karena vokal ini sangat penting saat kita berpidato. Kalau vokal atau suaranya nggak kedengeran, maka audiens atau penonton atau penikmatnya akan kabur dan berulang-ulang pergi gitu kan. Berlatih berulang-ulang supaya mantap. Setelah itu barulah berpidato. Ya, praktek berpidato nantinya. Itu langkah-langkahnya. Berikutnya metode. Metode itu cara, model gitu ya. Model. Pidato itu kan ada beberapa ya, tapi yang kita kenal, yang sangat familiar itu ada 4 metode cara berpidato. Yang pertama adalah membaca. Karena membaca, maka dengan teks, atau ada yang menyebutnya adalah metode naskah. Ya. Metode naskah ini kalau kita perhatikan kurang menarik, membosankan, kalau bahasa kalian ngebetein. Ya, ngebetein, kurang menarik, ya baca gitu kan. Kemudian membosankan, tetapi terhindar dari lupa. Bagaimana dari lupa? Wong ada teksnya. Kalau lupa ya tinggal lihat. Ini pidato-pidato kenegaraan biasanya menggunakan ini. Karena apa? Karena nanti diarsipkan supaya tidak terjadi kekeliruan. Yang berikutnya adalah menghafal. Karena dihafalkan maka tidak bawa teks, gitu kan. Begitu tampil maka dia langsung. Ini menarik. Ini menarik. Mungkin ya, karena lebih terkesan wow, keren gitu kan. Hafal di luar kepala. Tetapi lebih komunikatif gitu kan. Kalau tadi membaca kurang komunikatif, kurang bisa kelihatan berjarak dengan audiennya. Tetapi kalau lupa bahaya. Begitu lupa di tengah jalan, nah ini maka kelihatan blank, hilang. Berikutnya adalah metode kerangka atau pokok pikiran. Metode kerangka atau pokok pikiran ini ada yang menyebutnya ekstemporan gitu kan. Kerangka atau pokok pikiran ini hanya membawa catatan kecil yang merupakan inti, lebih komunikatif, menarik, dan tidak membosankan, juga tidak terhindar dari lupa. Artinya tidak lupa gitu kan. Karena apa? Lebih komunikatif. Sesekali nanti begitu melihat pokok bahasan, pokok pikiran, kerangkanya, maka setelah itu si orator itu adalah merangkai kata-kata sendiri. Kemudian sehingga ada komunikasi dengan audiens, sehingga ada kedekatan dengan audiens, tetapi juga terhindar dari lupa. Kemudian ada tanpa persiapan, ini tiba-tiba. Ini bisa dilakukan kalau orang yang sudah berpengalaman. Contoh kasus biasanya yang terlihat yang terjadi di sholat Jumat misalnya ya. Di sholat Jumat misalnya khotib yang dijadwalkan adalah A. Tiba-tiba kurang 5 menit pelaksanaan sholat Jumat, khotib yang dijadwalkan berhalangan. Maka yang ada di situ biasanya yang sudah berpengalaman, yang sudah sering naik panggung, jam terbangnya tinggi, maka dia disuruh atau diminta untuk menggantikan. Ini kalau belum terbiasa ngomong, belum terbiasa berbicara, akan sulit merangkai dan mencari kata-kata. Bisa saja ini terjadi demam panggung, ya. Kemudian lututnya itu goyang-goyang, ya. Kemudian gemetaran, ya kayak kalian-kalian itu kalau praktek di depan kelas kan begitu, macam-macam itu tingkahnya kalau kalian perhatikan kan. Temanmu praktek di depan, kemudian perhatikan itu, ada yang garuk-garuk kepala, ada yang kakinya mungkin goyang-goyang sebelah, ada yang berdirinya kurang tegap, menceng, miring, doyong. Nah, kemudian ada yang nggak bisa ngomong, cuma cengar-cengir, dan seterusnya. Itu fakta di lapangan seperti itu. Nah,
Ini metode. Selanjutnya, saat kita berpidato, apa yang menunjang kesuksesan dari pidato itu? Nah, ini penting. Prinsipnya ada 4 hal, walaupun ini nanti bisa dikembangkan. Yang pertama adalah sikap dan penampilan. Kalian ingat kesan apa itu iklan Axe, penampilan ya. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Jadi orang-orang misalnya begini. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. A, gitu kan. Orang sudah begitu di pembawa acara itu sudah menyampaikan seperti itu, maka orang sudah menanti, mana sih orangnya, kayak apa sih penampilannya. Begitu muncul, wow, parlente, cara berpakaiannya rapi, pakai jas, cara jalannya berwibawa, cara berdirinya meyakinkan, gerak badannya, gerak-geriknya, tatapan matanya tajam, sebagai burung elang. Oh, itu orang dari situnya belum ngomong saja dia sudah memberikan karisma tersendiri. Inilah yang namanya sikap atau penampilan, ya. Setelah itu, teknik berpidatonya mumpuni, pemilihan metode yang tepat, ya. Begitu seperti itu, kemudian dia memilih, misalnya tadi sudah orang kan terkesan itu penampilan pertama begitu menggoda. Begitu memilih penampilannya, kemudian berpidato dia membaca, waduh kecewa udah. Teknik komunikasinya, misalnya tidak ada ngegrup, tidak ada kedekatan dengan audiens. Cara bicaranya, intonasinya, tekanan nada, tempo tinggi rendahnya, ya kemudian cepat lambatnya, pemberhentiannya ini kurang menarik juga, nggak diperhatikan misalnya. Wah, orang akan sedikit kecewa lagi gitu kan. Tetapi bila metodenya tepat, teknik komunikasinya oke gitu kan, suaranya berat, mantap gitu kan, cara bicara intonasinya jelas, ya tidak datar saja dari ujung sampai ke ujung, tidak ada dinamika, tidak ada mana tahapan yang step by stepnya itu, mana puncaknya, mana kulminasinya, kemudian setelah itu mana endingnya. Ini kan pidato ini kan ibarat sebuah cerita, menyampaikan sebuah cerita, menyampaikan narasi, menyampaikan alur, mana tahap permulaannya gitu kan, di dalam pendahuluannya itu kayak apa, kemudian konfliknya, klimaknya, sampai nanti endingnya kayak apa, ditutup dengan apa. Nah itulah nanti klimaknya itu kan di inti tadi. Nah setelah itu adalah penguasaan materi. Oh ini sangat penting. Orang yang menguasai materi akan lebih percaya diri, akan lebih pede, akan lebih meyakinkan. Ya. Tadi penampilannya oke, teknik yang dipilih oke, suaranya berat, komunikasinya oke, menguasai materi lagi gitu kan, sehingga lancar banget, lancar jaya. Nah, ini tanpa ada catatan. Begitu tidak menguasai materi, maka pasti pidatonya kurang menarik. Karena apa? Tidak lancar. Itu saja, mungkin amak badu, mungkin tidak ada variasi kata-kata yang dipilih. Kosakatanya dangkal ya. Ini. Setelah itu bahasa yang digunakan, bahasa ini juga penting karena apa? Untuk menentukan bahasa ini kan kita melihat audiennya. Kalau kita ngomong di hadapan anak-anak TK mungkin bahasa kita sederhana. Topiknya juga mungkin topik yang dekat dengan dia. Misalnya tentang Power Rangers, mungkin tentang apa, SpongeBob, atau mungkin dengan yang lain. Anak-anak milenial sekarang mungkin tentang YouTube, mungkin tentang viral, mungkin tentang apapun yang begitu. Sekarang kan TikTok atau mungkin seterusnya gitu kan. Suara sangat menentukan. Saat suara tidak terdengar tadi kan, ya, maka orang akan cenderung kecewa dan dia akan ngomong sendiri. Tetapi saat suara itu keluar dan menjangkau sampai ujung, bahkan sampai orang yang duduk di belakang, maka ya pidato itu akan didengar. Ada kan kriteria penonton itu ada 3. Ada penonton yang diam, mendukung, ada yang penonton diam tidak mendukung, ada yang penonton brutal. Yang bahaya adalah penonton yang diam tidak mendukung. Dia nggak ulah, dia nggak berisik, dia nggak membuat gara-gara, tapi dia meninggalkan tempat satu. Sehingga orang yang tampil di depan tanpa penonton, ini kan sadis. Ini kan sangat menyakitkan. Ada yang dia mendukung, tetap aja di situ, walaupun kecewa tapi tetap di situ.
Ada juga yang brutal. Setelah dia kecewa, maka dia berisik, demo. Ada yang bawa keranda ke depan. Wah. Nah, ini yang tipe-tipe seperti itu. Maka pemahaman audien, penggunaan bahasa itu juga sangat penting demi kesuksesan pidato. Ya, itu penjelasan Bapak, penjelasan saya. Saya kira penjelasan itu tadi dari awal sampai akhir juga sekaligus memberikan gambaran tentang bagaimana sih pidato persuasif itu. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, seperti biasa, saya mencari kata-kata yang bisa menginspirasi, bisa membangkitkan dan memotivasi, paling tidak pada diri saya, atau bagi siapapun yang melihat tayangan atau menyaksikan tayangan ini. Judulnya atau teksnya atau tagline-nya hari ini adalah Lentera. Guru laksana lentera di kegelapan malam, yang menerangi kegundahan hati putra-putrinya dengan minyak abadi ketulusan dan kasih sayang. Jadilah guru yang kehadirannya ditunggu, perginya dirindu, ilmunya diseru, tingkah lakunya ditiru, dan adanya tak lekang oleh waktu. Demikian perjumpaan pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kalau senang like dan subscribe. Kemudian sampai bertemu dan berjumpa di goresan bahasa selanjutnya. Terima kasih.